Hai semua, perkenalkan nama saya Virginia Kales. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Kegawat Daruratan Kelautan oleh dosen pengajar Nurse Yani Lonto Eskap MKAP. Dalam video ini, saya akan membahas tentang definisi atau pengertian kegawat daruratan dan kegawat daruratan kelautan, serta cara-cara atau pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada korban tenggelam, dan yang terakhir, pemeriksaan jalan nafas, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Yang pertama, kita masuk pada definisi atau pengertian. Menurut Caroline, tahun 2013, kegawat daruratan merupakan suatu insiden cedera atau sakit akut dan menimbulkan risiko langsung terhadap kehidupan dan kesehatan jangka panjang seseorang. Sedangkan menurut Wijaya, kegawat daruratan merupakan suatu keadaan di mana pasien benar-benar dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan diperlukan penanganan segera. Sedangkan pengertian kegawat daruratan kelautan menurut saya yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan atau insiden yang cukup serius sehingga harus segera dilakukan penanganan yang terjadi di laut. Misalnya korban tenggelam, kapal terbakar, dan sebagainya yang dapat mengancam nyawa. Selanjutnya, pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada korban tenggelam. Yang pertama, segera minta atau cari bantuan. Terlepas dari kita bisa membantu atau tidak ada salahnya jika kita meminta bantuan orang lain agar bisa lebih mudah. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan berteriak. Yang kedua, keluarkan korban dari air dengan menggenggam tangan korban atau gunakan alat bantu lainnya. Yang ketiga, periksa pernafasan korban. Bila korban tidak bernafas, periksa denyut nadi selama 10 detik. Bila masih tidak terasa denyut nadi, segera lakukan CPR. Dan yang keempat, lakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Hal ini bisa dilakukan dengan menekan bagian tengah dada yang sejajar dengan puting dengan kedua tangan atau dua tangan saling tumpang tindih. Tekan dada korban sedalam kurang lebih 5 cm dengan hati-hati sebanyak 3 kali dengan rata-rata kecepatan 100 kali per menit. Bila korban masih juga tidak bernafas, coba buka jalan nafas dengan mendongakkan kepala korban dan mengangkat dagunya. Namun, lakukan hal tersebut dengan hati-hati karena ada kemungkinan terjadi cedera leher atau tulang belakang. Setelah itu, pencet hidung korban, kemudian tiupkan udara ke arah mulut korban. Tiupkan selama 2 kali per detik. Yang ketiga yaitu pemeriksaan bersihan jalan nafas, head tilt atau chin lift, dan jaw thrust. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk mencegah lidah menghalangi para saluran nafas atas. Yang pertama, head tilt atau chin lift. Tangan perawat ditaruh di atas kepala pasien, kemudian ditekan perlahan. Kemudian kedua jari ditaruh di bawah dagu dan ibu jari ditaruh di atas dagu. Kemudian posisikan pasien hyperextension secara berulang-ulang sampai pola nafas kembali membaik. Yang kedua atau selanjutnya yaitu tindakan jaw thrust. Jari perawat ditaruh di bagian mandibula pasien serta kedua ibu jari diletakkan di tulang pipi pasien dengan sedikit ditekan ke dalam. Kemudian berikan posisi extension, jangan sampai hyperextension. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang sampai pola nafas menjadi lebih baik. Demikian video saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.